Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita sudah diberikan kesempatan untuk menjalani sebagian dari aktivitas kita. Dan Masya Allah, dari sekian hamba Allah yang beraktivitas hari ini, ternyata Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, hadir dalam kajian Majelis Tabligh, Majelis Kader Pimpinan Daerah Aisyah Kota Madiun untuk bersama-sama mempelajari sebagian dari tuntunan agama. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang akan saya sampaikan kali ini adalah bagaimana jika ini bulan terakhir kita? Tidak ada satupun orang yang tahu, melainkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kapan kita akan hidup. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung, penuh dengan ampunan dan rahmat. Kita tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Lalu, sudahkah kita memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan maksimal? Sudahkah ketakwaan kita ini bertambah melalui Ramadan ini? Dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Seharusnya di bulan Ramadan ini kita sudah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kiranya kita memahami bagaimana hakikat takwa ini. Takwa adalah takut kepada Rabb yang Maha Agung, menjalankan apa yang diturunkan Allah, bersiap diri menghadapi hari kiamat. Maka tanda takut orang yang bertakwa adalah, yang pertama, dia hanya takut kepada Allah. Dia yakin Allah Maha melihat, Allah Maha tahu, dan Allah Maha segalanya. Yang kedua, orang yang bertakwa bisa disebut amalu bitansil, yakni melaksanakan ketaatan kepada Allah dalam kondisi suka maupun berat hati. Contoh ini ya, ketika Allah memanggil mereka untuk melaksanakan sholat, mereka akan bergegas sholat karena mereka menyadari itu adalah perintah Allah. Ketika Allah perintahkan membayar zakat, mereka keluarkan zakat itu. Ketika Allah perintahkan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dengan senang hati mereka membahagiakan orang tuanya.
Dan ketika Allah perintahkan menerapkan syariahnya, mereka berada di garda terdepan mendakwahkan dan memperjuangkan Islam. Sebaliknya, ketika Allah melarang riba, mereka tak berani mengambilnya meski hanya sedikit. Ketika Allah melarang menyakiti sesama muslim, mereka menyayangi sesama muslim dan tak berani menyakiti, mengkriminalisasi, bahkan menerornya. Semua itu dilakukan karena orang bertakwa senantiasa mengingat datangnya hari perhitungan, yakni hidup setelah mati. Itulah takwa yang ketiga. Di dalam Quran surat Al-Hajj 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fihi wa anna Allah yab'asu man fil qubur. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Di sanalah kita akan ditimbang amal kebaikannya. Amal kebaikan siapa yang nanti lebih berat timbangannya daripada buruknya? Maka surga balasannya. Sebaliknya, jika amal buruknya lebih berat, neraka adalah yang paling pantas baginya. Pemirsa yang berbahagia, lalu sudahkah di hari-hari terakhir Ramadan ini kita sudah mencapai derajat takwa tersebut? Nah, kalau belum, mari di sisa waktu Ramadan ini kita tingkatkan lagi amaliyah kita seraya memahami makna takwa yang hakiki. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Semoga ketika Ramadan pergi, kita telah berubah menjadi manusia baru. Manusia yang meraih kesuksesan Ramadan, yakni manusia yang bertakwa. Manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang menjadi manusia dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Ramadan tahun ini adalah kesempatan terakhir kita, apa yang akan kita lakukan? Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang terbaik di dunia hingga akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.